Dalam munajatnya baginda bersabda, "Ilahi, wahai Tuhanku, kalau seandainya pasukan ini kalah, maka aku pastikan tidak ada satu lagi di alam ini yang menyembahmu, wahai Allah. Maka berikanlah kemenangan kepada kami, ya Allah." Alhamdulillahirabbil alamin, arrahimir rahman, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi wad'il mizan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karimu ya mannanu ya dayan. Pada episode yang lalu, ikhwani, kita ceritakan tentang sabab musabab daripada perang Badr Al-Kubra. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari Madinah dengan sahabatnya 313 yang keluar pada masa itu bukan sama sekali untuk tujuan perang, namun mereka menemukan perperangan yang luar biasa yang merubah alur sejarah Islam. Tadinya mereka keluar dari Madinah hanya untuk menghadang kafilah Quraisy yang pulang dari Syam membawa perniagaan orang-orang kafir Quraisy yang menuju ke Mekah. Namun apa yang terjadi? Kafilah itu mengambil jalan lain dan akhirnya keluarlah dari Mekah pasukan yang memang siap untuk berperang. Yang tadinya 1.300 pasukan yang akhirnya menjadi 1.000. Hari demi hari baginda lalui. Sampailah tiba saatnya di malam ke-17. Yang keesokan harinya terjadi perang Badr. Di malam itu baginda Nabi Muhammad SAW mendahului daripada musuhnya kaum kafir Mekah, menempati lembah daripada Badr, dan baginda sudah menguasai sumur Badr dan telaga Badr. Ketika itu kaum muslimin bermalam malam itu dengan penuh ketenangan, dan di malam itu pula Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa hakadha wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Hujan yang turun di malam itu menjadi penenang bagi kaum muslimin, dan memang tanah yang kaum muslimin berkemah di situ tanah yang padat. Jadilah hujan itu pereda debu bagi tanah itu. Namun bagi orang kafir yang bermalam di lembah sebelah yang tanahnya itu sedikit tanah lumpur, maka hujan di malam itu menjadi malapetaka untuk mereka. Sulit mereka keesokan harinya untuk berjalan. Wahakadha ikhwani. Apa yang terjadi di malam itu? Baginda Nabi Muhammad SAW dengan beberapa para sahabatnya berjalan di tengah-tengah lembah Badr. Kemudian baginda menunjuk dengan tongkatnya yang mulia, "Hadza masra'u fulan." Di sini akan gugur Abu Jahal. Di sini akan gugur Utbah. Dan di sini akan gugur Syaibah. Satu persatu tokoh-tokoh kafir Quraisy baginda tentukan di mana tempat mereka akan mati. Berkata para sahabat, "Sungguh keesokan harinya ketika kami menerima kemenangan yang luar biasa dan kami melihat mayat-mayat daripada musuh-musuh kami persis di tempat-tempat yang telah ditentukan Nabi Muhammad SAW di malam itu. Tidaklah melebihi walaupun sejengkal," kata sahabatnya. "Ma jawaza gaida shibr." Tempat yang baginda tunjukkan, di sini Abu Jahal akan mati, dan betul di situ. Taklah maju atau mundur sejengkal pun. Wahakadha ikhwan. Baginda telah tentukan malam itu di mana tempat-tempat musuhnya akan terbunuh. Dan di malam itu juga Sayyidul Ansar, ketua kaum Ansar Sa'ad bin Mu'adz, memberikan usulan yang sangatlah indah kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, aku usulkan selayaknya kami membuatkan arish, kemah yang berupa dari pelepah korma untuk baginda di ujung lembah Badr. Bila mana kalau seandainya Allah Ta'ala menolong kami, maka baginda turun dari kemah itu dan bersama kami dalam kemenangan. Namun kalau sebaliknya, kalau seandainya kami kalah, maka baginda buru-buru pulang ke Madinah."
mengambil keamanan. Dan sungguh, beliau berkata, sungguh di Madinah banyak daripada kerabat kami, kalau seandainya mereka mengetahui kami akan berperang, tidak akan satu daripada mereka akan telat, ikhwan. Tak akan ada satu pun yang akan absen, namun mereka tidak tahu ya Rasulullah. Sungguh kerabat kami di Madinah siap untuk membelamu wahai baginda sallallahu alaihi wasallam. Usulan ini usulan yang luar biasa ikhwan daripada Sa'ad bin Mu'adz, yang akhirnya Nabi SAW menyetujui itu, dan dibangunlah Arish untuk Nabi SAW. Dalam sejarah, dalam sirah dikatakan Nabi SAW bermalam di Arish itu. Keesokan harinya ketika mulai perperangan, Nabi SAW bolak-balik dari Arish menuju ke medan perang, kembali lagi ke Arish, balik lagi ke medan perang, dan senantiasa baginda ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdoa di Arish itu. Wahakadha ikhwani. Keesokan harinya, pagi hari tanggal 17 Ramadan, mulailah terbit matahari, dan ketika itu di waktu duha, tepatnya di waktu duha, berdatanglah pasukan kafir Mekah. Turun mereka ke lembah Badar, dan ketika itu bertatap mukalah dua pasukan itu, ikhwan. Pasukan kaum muslimin yang memang dari semalam sudah di lembah Badar, dan pasukan kafir Mekah yang pada pagi itu baru datang ke lembah Badar. Ketika itu mereka bertatap muka. Bayangkan, 313 melawan 1000. Apa yang terjadi di awal-awal pertempuran, ikhwan? Di awal pertempuran, taban kaum muslimin, mereka menguasai telaga Badar. Ada beberapa dari kalangan kafir Mekah berusaha untuk minum ke lembah Badar. Setiap dari mereka yang berusaha untuk minum ke lembah Badar terkena panahan dari kaum muslimin. Ada beberapa orang yang mati duluan dari pasukan kafir Mekah itu karena dipanah oleh kaum muslimin. Dan di antaranya perihal yang sangat ma'ruf, tokoh kafir Mekah yang bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi. Seorang panglima perang di kalangan mereka, dia dengan keberaniannya maju ke telaga lembah Badar itu demi untuk mengambil air. Namun apa yang terjadi? Majulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Asad min usudillah, paman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah maju untuk memeranginya, maka timbullah mubarazah pertama, pertempuran pertama, duel antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Al-Aswad bin Abdul Uzza. Dan ketika itu mudah sekali Sayyidina Hamzah mengalahkan Aswad bin Abdul Uzza ini, dan inilah panglima perang pertama yang mati dari kalangan kafir Mekah pada perang Badar. Ketika gugurnya Aswad bin Abdul Uzza al-Makhzumi, Al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, maka kaum kafir Mekah gregetan. Akhirnya mereka mengedepankan 3 sosok utama mereka yang mahir dalam perihal pedang. Maka majulah Utbah dan saudaranya Syaibah, yang mana kedua itu anak daripada Rabi'ah. Kemudian anak daripada Utbah yang namanya adalah Walid bin Utbah. Dalam istilah perang Arab itu ada namanya mubarazah, ikhwan. Sebelum terjadi pergelutan antara dua pasukan, pedang saling berhadapan, sebelum terjadinya al-harb, itu biasanya ada mubarazah dulu, ada duel antara panglima perang. Wahai kata ikhwan. Nah, timbullah di sini 3 sosok besar daripada pasukan kafir Quraisy itu. Maka apa yang terjadi? Dari kaum muslimin bersegeralah timbul 3 orang juga. Yang pertama Auf, yang kedua Muawidh, yang kedua itu adalah anak daripada Al-Harith, dan juga yang ketiga Abdullah bin Rawahah. 3 orang ini dari kalangan Ansor, orang Madinah asli. Ketika mereka maju untuk mubarazah, untuk duel, maka kaum kafir Mekah yang 3 tadi berkata, "Man antum, siapa kalian?" "Kami dari Ansor." Katanya, "Akifa kiram, ma lana bikum hajah." Bukan maksud kami untuk berduel dengan kalian. Kami mau kerabat kami. Kami mau orang-orang Mekah yang berduel dengan kami. Maka Nabi SAW memerintahkan 3 sahabat Ansor itu untuk mundur, dan baginda Nabi SAW menunjuk 3 sosok ahli pedang dari Muhajirin. Yang pertama Ubaidillah bin Harith, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Majulah 3 sosok ini. Dalam ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju dengan pedangnya yang bernama Dzulfiqar. Suatu
bayangan yang luar biasa, ikhwan. Kita bayangkan 3 sosok sahabat akan melawan 3 pemedang jitu dari kalangan kafir Quraisy. Sayyidina Ali waktu itu masih muda dan sangat muda. Sayyidina Ali akan berhadapan dengan yang paling muda juga daripada 3 itu, Al-Walid bin Utbah. Sedangkan Sayyidina Ubaidillah bin Al-Harith ini adalah yang paling tua. Dia akan berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, juga yang paling tua. Dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib akan berhadapan dengan Syaibah. Mulailah 3 lawan 3 berduel. Dan itu disaksikan oleh kedua pihak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah maju dengan penuh keberanian, dan dalam hitungan beberapa detik berhasil Sayyidina Ali menang dan membunuh daripada lawannya itu, Walid bin Utbah. Tak lama kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib juga menang dalam duel itu dan membunuh lawannya Syaibah. Namun apa yang terjadi? Nah, Sayyidina Ubaidillah bin Al-Harith pedangnya masih berhadapan dengan pedang daripada Utbah tadi, dan keduanya saling memukul, saling melukai. Akhirnya Sayyidina Ubaidillah bin Harith terluka, dan juga musuhnya itu Utbah terluka, dan akhirnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah membantu daripada Sayyidina Ubaidillah bin Harith untuk melawan daripada musuhnya itu Utbah, dan akhirnya mati pula Utbah. Ketika itu terluka Sayyidina Ubaidillah bin Harith, kakinya terluka parah, ikhwan. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawalah Sayyidina Ubaidillah bin Harith ke pasukan kaum muslimin untuk diobati. Yang di akhir cerita nanti Sayyidina Ubaidillah bin Harith wafat dan gugur di perang Badar setelah beberapa hari kemudian ketika jalan pulang beliau ke Madinah. Allah Ta'ala ceritakan peristiwa ini dalam firman-Nya, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah duel antara 2 orang, satu lawan satu. Sayyidina Ali dengan Walid bin Utbah, Hamzah dengan siapa? Dengan Syaibah, dan Ubaidillah bin Harith dengan Utbah. Allah telah ceritakan itu, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Setelah peristiwa duel itu terjadi, maka panaslah kaum kafir Quraisy melihat panglima perang mereka langsung gugur. Tak tanggung-tanggung, 3 langsung gugur, dan 1 sebelumnya sudah gugur. 4 mereka kehilangan panglima perang mereka sekaligus. Dan kaum muslimin makin percaya diri dengan kemenangan 3 daripada sosok sahabatnya itu, ikhwan. Nah, mulailah ketika itu Nabi SAW telah memberikan pesan sebenarnya sebelum mulai perang. Di pagi hari Nabi SAW, di pagi hari itu, ikhwan, sebelum datangnya rombongan kafir Quraisy, kafir Mekah ke lembah Badr, Nabi SAW mulai menyusun daripada barisan-barisan kaum muslimin. Disusun berbaris-baris, bersaf-saf, wahakadha. Dan Nabi SAW ketika menyusun barisan itu, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam, wahakadha. Dan sebelumnya, ikhwani, sebelum peristiwa Umair bin Humam ini, ada sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Ini peristiwa yang luar biasa azim. Sawad bin Ghaziyah adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang beliau ini sangat sederhana. Beliau waktu itu maju ke perang Badar dan beliau tidak mengenakan baju atasan, enggak ada sama sekali. Hanya mengenakan sarung, ikhwan. Karena kesederhanaan beliau. Di pagi hari itu Nabi SAW ketika menyusun barisan kaum muslimin, Baginda SAW menggunakan tongkatnya menyusun, dan kemudian Sawad bin Ghaziyah ini sedikit agak maju daripada barisan itu. Maka Nabi SAW menyenggol daripada perut Sawad bin Ghaziyah ini dengan tongkatnya. Mundur engkau wahai Sawad. Istawi ya Sawad. Luruskan safmu wahai Sawad. Ketika itu Sawad bin Ghaziyah berkata, ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, sungguh engkau melukaiku. Sungguh engkau menyakitiku ya Rasulullah. Maka aku minta kisas. Aku minta balasan ya Rasulullah. Sahabat bingung, ikhwan. Di pagi hari yang sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan musuh. Namun seorang sahabat minta kisas. Ya Rasulullah, engkau menyakitiku. Aku mau membalasnya ya Rasulullah kepadamu. Tanpa keraguan Nabi SAW memberikan tongkatnya itu kepada Sawad. Silahkan Sawad, balaslah untukku. Aku tadi sedikit menyenggolmu dengan tongkatku. Maka silahkan engkau balas itu. Lihat apa yang terjadi. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung melihat Sawad. Wahai Sawad, apa yang engkau buat sekarang? Maksudnya apa ini? Sawad berkata, ya Rasulullah, ketika engkau menusukku dengan tongkatmu tadi, aku tidak mengenakan baju.
Kalau seandainya aku menusukmu, wahai Nabi, dengan tongkatmu, tak adil. Kau menggunakan baju, lepaskan bajumu, wahai Nabi. Biar sama-sama. Persis ketika engkau menusukku, begitu pula aku akan menusukmu dengan tongkat. Tanpa keraguan, Nabi SAW langsung melepaskan baju atasannya. Silahkan wahai Sawad. Ketika itu Sawad bin Ghaziyah yang tadinya mau membalas Nabi SAW atas tusukannya itu ke tubuhnya, sahabat pada gerem. Ini apa-apaan Sawad ini? Masa ia mau membalas ke Rasulullah SAW? Namun apa yang terjadi? Sawad bin Ghaziyah yang tadinya mau menusuk Nabi dengan tongkatnya, akhirnya beliau memeluk Nabi SAW dengan tubuhnya itu. Dan memeluk-meluknya. Wahakala. Nabi SAW bingung. Wahai Sawad, silahkan engkau balas apa yang aku buat tadi. Enggak, tidak ya Rasulullah. Bukanlah maksudku untuk membalas. Namun, seperti engkau ketahui, bisa jadi aku akan gugur di pertempuran ini. Dan aku berharap, akhir aku berjumpa denganmu telah berdampingan jasadku dengan jasadmu. Telah menyentuh tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Semoga ini menjadi pertemuan terakhir kita. Nah itulah ikhwan yang terjadi dengan Sawad bin Ghaziyah. Di keesokan, di pagi hari itu juga, ketika Nabi SAW menyemangati para sahabatnya, hayo maju ila jannatin arduhas samawat wal ard, hayo majulah, sungguh surga ada di hadapan kita. Ada seorang yang bernama Umair bin Humam. Ini luar biasa. Umair bin Humam, seseorang yang akan gugur nantinya di perang Badar itu. Ketika itu Umair bin Humam lagi duduk di pinggiran pasukan. Beliau lagi makan korma. Ketika beliau mendengar seruan untuk maju dari baginda Allah SAW, maju. Maka beliau mendengar seruan tadi, lihatlah surga dan apa yang isinya di hadapan kita. Beliau lagi makan korma itu, melihat korma ini. Bakhin. Oh, sungguh beruntung sekali mereka yang mendapatkan surga itu. Kalau seandainya aku hidup untuk menghabiskan korma-korma yang ada di tanganku, ini adalah masa yang lama, termasuk umur yang lama. Aku menunda masuk surga, penundaan yang lama. Maka apa yang terjadi? Beliau melemparkan semua korma yang ada di tangannya dan langsung beliau maju. Baginda berkata, ma yahmiluka ala gaulika bakhin. Apa yang kau maksud dengan bakhin beruntung? Ya Rasulullah, sungguh aku mengharap untuk bisa masuk ke surga itu. Baginda menjawab, fa innaka min ahliha, engkau daripada ahli surga itu. Ketika itu majulah Umair bin Humam dan akhirnya beliau gugur, ikhwan. Beliau bilang, kalau seandainya aku masih hidup sehingga untuk memakan korma ini adalah masa yang lama, aku menunda masuknya aku ke surga. Beliau lempar itu dan maju ke depan dan beliau akhirnya gugur di peperangan itu, ikhwan. Bagaimana taktik Nabi SAW dalam peperangan ini? Baginda SAW di perang Badar menggunakan taktik serangan balik. Baginda berpesan, esok bila mana mereka menyerbu kalian, maka tetaplah kalian dalam posisi. Serang mereka dengan panah. Serang mereka dengan tombak. Tapi jangan maju. Di pagi itu, ikhwan, ketika selesai daripada duel 3 orang tadi, mulailah kafir Quraisy maju dengan sepenuh tenaga mereka. Orang kafir Mekah maju dengan sepenuh tenaga mereka. Maju. Dan kaum muslimin tetap atas perintah Nabi SAW. Tidak ada satupun yang maju selangkah pun. Tetap dengan perisai mereka, dengan tombak dan panahan mereka. Mulailah akhirnya kafir Quraisy, kafir Mekah itu masuk ke rombongan kaum muslimin. Mulai sedikit melukai, namun tetap sahabat tak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, kafir Mekah yang tadinya menyerang, akhirnya mereka kecapean. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyuruhkan kepada sahabat, sekarang majulah kalian semua. Baru para sahabat maju menghantam rombongan kafir Mekah itu. Dan ini yang terjadi. Apa yang ikhwan? Serangan balik yang luar biasa, sangat luar biasa. Ketika kaum kafir Mekah menyerbu pasukan muslimin itu dengan penuh semangat, akhirnya mereka kecapean. Dan alhamdulillah kaum muslimin tetap mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Tak ada satupun mereka yang maju dari tempatnya ketika diserang kaum muslimin, dan mereka tetap, dan mulai kaum kafir Mekah kecapean. Ketika itu diambillah kesempatan capek mereka oleh baginda Nabi SAW dan para sahabatnya untuk menyerang balik kepada mereka. Ketika itu luar biasa, banyak terluka dan langsung banyak gugur daripada pasukan kafir Mekah itu, ikhwan. Di tengah-tengah perang yang sengit ini, mulailah antara pedang dan pedang, mulai antara tombak dan tombak, satu sama lain mencari musuhnya. Mulai beberapa orang gugur dan mati. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bolak-balik antara apa?
antara medan perang ini dan Arish dan kemah yang dibuatkan sahabatnya, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika itu baginda Nabi SAW mengandalkan apa? Mengandalkan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itulah syiarnya Rasulullah di perang Badar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Berdoa terus, mengangkat tangannya sampai-sampai dikatakan dalam riwayat Nabi SAW mengangkat tangannya sampai jatuh ridanya, syalnya, selendangnya jatuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkatnya lagi, ya Rasulullah, pelan-pelan ya Rasulullah, sungguh engkau telah meletihkan dirimu dalam berdoa untuk Tuhanmu. Terus Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum. Dalam munajatnya baginda bersabda, Ilahi, wahai Tuhanku, kalau seandainya pasukan ini kalah, maka aku pastikan tidak ada satu lagi di alam ini yang menyembahmu, wahai Allah. Maka berikanlah kemenangan kepada kami, ya Allah. Kalau seandainya kami kalah, tak ada lagi di bumi ini yang akan menyembahmu atau menyebut namamu, maka berikanlah kami kemenangan. Apa yang terjadi, ikhwan? Inilah yang diandalkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya perihal taktik perang yang luar biasa indahnya yang telah Nabi SAW rancang di malam hari dan pagi harinya itu. Namun Nabi SAW mengandalkan apa? Munajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dan Allah Ta'ala mengirim pasukan dari langit. Mereka adalah para malaikat. Mulailah turun pasukan dari langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dalam riwayat dikatakan dengan pasukannya para malaikat berimamah, menggunakan imamah. Dan imamah itu mempunyai 2 buntut. Wahakala. Dan malaikat Jibril berkata, Ugdum Hayzum, majulah engkau wahai Hayzum. Apa Hayzum? Itu nama kuda daripada kudanya malaikat Jibril. Kaum muslimin walaupun sedikit, 313 melawan 1000, namun kaum muslimin dibantu oleh pasukan dari langit yang mereka berupa malaikat. Malaikat juga ikut andil, ikhwan. Ketika itu kaum kafir Mekah pun mereka dibantu dengan beberapa syaitan. Ketika syaitan melihat malaikat turun dari langit, langsung mereka melarikan diri dari perperangan itu. Sebagian syaitan menyamar seperti manusia. Ada beberapa syaitan yang menyamar seperti Suraqah bin Malik. Maka orang bilang, kemana engkau wahai Suraqah? Kau meninggalkan kami. Maka Suraqah berkata yang hakikatnya adalah syaitan. Inni ara ma la tarawun. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian bisa lihat. Maksudnya syaitan itu melihat para malaikatnya datang. Para malaikat Allah datang. Akhirnya mereka kabur dan meninggalkan perperangan. Wahakadha ikhwan. Dan mulailah para malaikat mulai membunuh kaum kafir Mekah. Namun Allah telah tegaskan, kalau malaikat membunuh manusia, harus ada sebab musababnya dari manusia dulu. Nah, oleh karena itu para sahabat menceritakan, kadangkala aku mau memanjangkan tanganku untuk melibas daripada musuh, namun sebelum pedangku mengenai tubuhnya, dia sudah mati dulu. Nah, ini adalah yang dibunuh oleh malaikat. Para sahabat bilang, kami bisa membedakan mana musuh yang dibunuh oleh kami manusia dan mana musuh yang dibunuh oleh malaikat. Musuh yang dibunuh oleh malaikat terlihat hitam-hitam di lehernya dan di sendi-sendinya dan di sandi-sandinya, ikhwan. Hitam-hitam itu adalah bekas daripada pukulan malaikat terhadap mereka. Wahai kata ikhwan. Naam. Di tengah-tengah perang yang sengit itu juga, kaum muslimin hanya mempunyai berapa? 14 pedang. 14 pedang itu, ikhwan, satunya patah. La ilaha illallah. Satunya patah. Apa yang terjadi? Diceritakan di sini. Hadza azim. Naam. Seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Muhsan Al-Asdi, yang memegang pedang yang patah itu. Apa yang terjadi? Dia bergegas untuk memberitahukan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini pedangku patah. Kita cuma punya 14 pedang dan satu pedang patah. Apa yang terjadi, ikhwan? Nabi SAW mengambil sedikit daripada pelepah korma, ranting daripada pohon korma, diambil Nabi SAW. Dan baginda SAW memberikannya kepada Ukasyah, wahai Ukasyah, gunakan ini sebagai pedang. Apa yang terjadi? Ketika Ukasyah mengambil dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sama sekali, ketika Ukasyah mengambil ranting korma itu, ketika ia mengambilnya dari tangan Nabi yang mulia, berubah itu menjadi pedang yang sangatlah kuat.
kembali menjadi 14 pada kaum muslimin. Nah, pedang ini yang diambil oleh Ukasyah itu terkenal dari segi sejarahnya ikhwan, yang akhirnya pedang ini diwarisi turun-temurun oleh anak-anaknya Ukasyah. Pedang yang tadinya hanya berupa ranting korma, namun karena beliau penuh dengan keyakinan mengambil itu dari Nabi SAW, berubahlah menjadi pedang. Wahakadha ikhwan. Nabi Muhammad SAW ketika turun di tengah-tengah ma'rakah, dikatakan oleh sahabat, sungguh yang paling berani dari pasukan kami adalah Nabi Muhammad SAW, dan sungguh yang paling dekat dengan musuh daripada pasukan kami adalah Nabi Muhammad SAW. Wahakadha. Ketika itu baginda SAW mengambil beberapa pasir dari bawah, dan baginda SAW menebarkannya kepada musuh. Dikatakan tidaklah ada satu daripada musuh, daripada orang kafir Mekah, melainkan mereka sakit mata karena masuk daripada pasir yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menceritakan ini dalam firman-Nya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar itu wahai Nabi Muhammad, namun Allah lah yang melempar. La ilaha illallah. Ikhwani, perang tak berlangsung lama. Bukan beberapa hari, tidak, hanya beberapa saat, hanya beberapa jam. Mulai di waktu duha dan sebelum zuhur sudah selesai perang itu dengan kemenangan kaum muslimin. Gugur daripada kaum muslimin 14 daripada sahabat ikhwan. Dan yang mati daripada kafir Mekah 70 ketika itu. Ketika perang sudah selesai, ada dari beberapa orang kafir Mekah yang masih ada di area itu, akhirnya mereka diambil oleh kaum muslimin, dijadikan tawanan perang yang jumlahnya adalah 70 juga. Wahakadha ikhwan. Di sore harinya setelah kemenangan ada di tangan kaum muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam mulai menggali kubur. Untuk siapa? Bukan hanya untuk sahabatnya yang mereka mati syahid. Nabi SAW juga menggali liang yang sangatlah besar untuk dijadikan tempat orang yang mati di perang Badar daripada kafir Mekah itu ya kawan. Baginda SAW tak rela untuk jasad mereka menjadi makanan daripada burung, enggak, semua dikuburkan. Wahakala. Apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Abu Jahal sebagai pemimpin di perang Badar itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika dimulai perang Badar, aku lihat dua pemuda kecil di sampingku yang umurnya masih belasan tahun dalam cerita. Nah, yang satu bernama siapa? Yang satu bernama Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. Yang kedua Muawidh bin Afra. Aku ditarik lenganku sebelah kanan oleh yang di kananku. Wahai paman, perlihatkan kepadaku mana itu namanya Abu Jahal. Aku tunjukkan tuh orangnya yang begitu. Oh itu. Apa yang kau mau buat? Aku dengar dia banyak menyiksa Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Mekah. Kalau seandainya aku bertemu dengannya, tidaklah aku rela, melainkan salah satu di antara kami harus mati. Aku atau dia yang di kanan. Tak lama kemudian, lengan kiriku diambil oleh yang sebelah kiri, pemuda sebelah kiri. Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Itu. Sama juga persis apa yang dikatakan yang di sebelah kanan tadi, ikhwan. Dan mereka berdua bilang kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, jangan kabarkan yang di sampingmu ini. Mereka saingan, ikhwan. Dua pemuda itu saingan. Siapa yang bisa membunuh Abu Jahal? Apa yang terjadi? Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika mulai perang dan mulai sengit perang itu, aku melihat dua pemuda ini. Ketika mereka berhadapan dengan Abu Jahal, langsung seakan-akan aku melihat bagaikan burung yang melihat mangsanya. Langsung kedua itu bergegas ke Abu Jahal dan membunuhnya. Jatuhlah Abu Jahal dari kudanya dan langsung tergeletak, ikhwan, dengan luka yang sangat parah keduanya. Jadi bareng-bareng Mu'adz dan Muawidh bin Afra yang membunuh Abu Jahal. Namun Abu Jahal belum mati sebenarnya, hanya terluka, namun luka yang sangat parah. Nah, ketika perang selesai, ketika zuhur selesai, Nabi SAW bertanya, siapa tadi kalian yang membunuh Abu Jahal? Maka berkata ini,
Mu'adz bin Amr bin Jamuh, aku ya Rasulullah. Namun ada yang berkata, bukannya Mu'adz, namun satu lagi, Muawidz. Muawidz bin Afra gugur setelah itu di perang Badar juga. Akhirnya terbuktilah Mu'adz dan Muawidz yang membunuh Abu Jahal, dan akhirnya Nabi SAW memberikan salapnya kepada Mu'adz ini. Namun baginda SAW menyuruh sahabatnya, baginda tahu ini Abu Jahal belum mati. Akhirnya apa? Nabi SAW menyuruh sahabatnya, coba lihat bagaimana kabar-kabar petinggi Quraisy. Maka siapa yang mendapatkan Abu Jahal? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang bentuk tubuhnya itu tidak tinggi, sederhana, dan dahulu di Mekah beliau itu menjadi pengembala kambing. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat ada Abu Jahal dalam keadaan sakaratul maut, maka lalu Abdullah bin Mas'ud naiklah ke atas punggungnya dengan pedangnya. Dia mengalihkan wajah daripada Abu Jahal. Maka sadar Abu Jahal itu. Abu Jahal berkata, "Laqad irtagaita murtagan sa'ban ya ruway'al ghanam." Sungguh engkau telah naik ke tempat yang sulit, wahai penggembala kambing. Gal, iya, aku sedang berada di atasmu. Abu Jahal berkata, silahkan engkau penggal kepalaku. Sampaikan kepada Muhammad bahwasanya kepalaku ini besar. Kalau engkau mau menyembelihku, mau memutuskan kepalaku, jangan tanggung-tanggung, jangan di sini, ambil dari bawah, biar Muhammad tahu kepalaku ini besar. Sampai segitunya ikhwani. Oleh karena itu dikatakan dalam hadisnya baginda bersabda, ini adalah Fir'aunnya umatku, Abu Jahal itu. Ulama berkata, sebenarnya kalau Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam, di akhir sakaratul maut dia mau taubat, ya kan? Namun dia keburu mati. Namun Fir'aunnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal, di akhir sakaratul maut dia masih menentang. Jadi Fir'aunnya umat ini lebih parah, lebih membangkang daripada Fir'aunnya Abu Jahal. Ketika itu dihabisilah Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud dan dibawalah kepalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahakadha ikhwan. Mulailah di sore hari itu baginda SAW menguburkan semua yang wafat, yang mati di peperangan itu, kaum muslimin dengan perkuburannya sendiri, dan orang-orang kafir Mekah dengan liang yang sangat besar dikumpulkan di situ. Nah, ketika itu ya ikhwani, baginda SAW memanggil mereka satu-satu, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah. Umayyah juga gugur, dibunuh oleh Sayyidina Bilal, yang mana dahulu Bilal adalah hamba sahayanya. Umayyah lah yang dulu menyiksa yang menyiksa Bilal ini, dan akhirnya Bilal membalas dendamnya di perang Badar itu. Gugurlah Umayyah, dan gugurlah Utbah dan Syaibah dan juga Walid bin Utbah. Semua yang mati dari kalangan kafir Mekah digabungkan dalam satu parit. Baginda memanggil mereka, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, ayusurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Coba kalau seandainya kalian dahulu beriman denganku, sungguh kami telah mendapatkan janji Tuhan kami kepada kami. Apakah kalian semua telah mendapatkan janji Tuhan kami kepada kalian? Sayyidina Umar melihat, wahai Rasulullah, apakah engkau ngomong dengan orang mati? Apakah mereka mendengar? Maka baginda menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah Ta'ala, mereka lebih mendengar daripada kalian. Ma antum bi asma'a lima aqul minhum, ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun, namun mereka tidak bisa menjawab. Wahakadha ikhwan. Setelah perang itu selesai, di sore hari semua telah terkubur, baik pun dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan kufar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di lembah Badr itu selama 3 hari setelah perang. Jadi nggak langsung pulang, tetap di lembah Badr selama 3 hari. Dan ketika itu apa terjadi? Nah, di sini terjadi ketika selesai perang itu dengan kemenangan kaum muslimin, maka pulanglah Sayyidina Zaid bin Harithah dengan menunggangi ontanya Rasulullah SAW untuk memberikan kabar kepada ahli Madinah. Orang-orang munafik di Madinah saja sudah membuat fitnah. Oh, kalah, muslimin kalah, dan Nabi Muhammad sudah terbunuh. Gegar Madinah itu dengan kabar bohong yang dibawa oleh kaum munafikin. Dan ketika mereka melihat Zaid bin Harithah, yang ini adalah tadinya hamba sahaya Nabi SAW. Nah, lihat ini Zaid bin Harithah menunggangi kuda Rasulullah, menunggangi onta Rasulullah. Berarti Rasulullah sudah gugur. Bingung para sahabat yang ada di Madinah. Namun apa yang terjadi? Datang kabar yang sebenarnya,
Rasulullah dan para sahabatnya telah menang. Wahakata ikhwan. Dan berbondong-bondong rombongan dari Madinah menyusul Rasulullah ke Badar untuk memberikan tahniah selamat kepada baginda SAW dan para sahabatnya. Dan ketika itu juga beberapa hari kemudian kabar kekalahan kafir Mekah tersampaikan kepada penghuni Mekah, kepada Abu Sufyan dengan penuh kesedihan, dan mereka siap-siap untuk membalas di tahun kedepannya yang akan terjadi perang Uhud. Wahakata ikhwani, apa yang terjadi dengan para tawanan perang? Ini luar biasa. Nabi SAW berpesan kepada orang-orang yang menawan daripada tawanan perang Badar itu, perlakukanlah tawanan perang ini seperti tamu kalian. Luar biasa ikhwan. Para sahabat mengambil pesan Nabi SAW dengan penuh kesungguhan. Kata sahabatnya, dahulu kami, kalau seandainya ada daging dan ada roti, kami memberikan daging kepada tawanan perang kami, dan kami memakan roti. Padahal ini tawanan perang. Perlakukanlah mereka bagaikan tamu. 70 tawanan perang itu. Dan akhirnya Nabi SAW bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Siddiq dan Sayyidina Umar. Apa kita membuat dengan tawanan ini? Sayyidina Umar mengusulkan semuanya harus dibasmi ya Rasulullah, habiskan semuanya. Namun Siddiq berkata, enggak ya Rasulullah, mereka adalah kerabat kita. Berikanlah kepada mereka tembusan. Maka diumumkan barang siapa yang mau menembus kerabatnya silahkan memberi sekian-sekian dinar. Ada sebagian daripada tawanan perang langsung diberikan tembusan dan mereka dibebaskan. Dan mereka yang tidak bisa memberikan tembusan, nah baginda SAW memberikan syarat kepada mereka, kalian kami bebaskan setelah kalian mengajarkan penghuni Madinah membaca dan menulis. Dahulu penghuni Mekah itu orang yang maju dari segi pendidikan, bisa membaca, bisa menulis. Dan kebanyakan penghuni Madinah ummi, buta huruf. Baginda SAW menugaskan tawanan perang yang tidak ditembus oleh kerabatnya kita bebaskan dengan syarat setelah dia mengajarkan 10 daripada kaum Ansor untuk membaca dan menulis. Bila mana ada 10 yang telah lulus bisa membaca menulis, kita bebaskan mereka itu. Wahakata ikhwan, baginda SAW sangat peduli dengan perihal tarbiyah dan ta'lim. Wahakata, inilah sekelumit yang terjadi di perang Badar, yang banyak pelajaran yang kita bisa ambil di situ ikhwan. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak bisa kita kisahkan saat ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan daripada perang Badar itu. Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana di kalangan kalian para malaikat yang menghadiri Badar? Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, mereka malaikat yang menghadiri perang Badar, mereka sangat terhormat. Baginda menjawab, juga di kalangan manusia, orang-orang sahabat yang hadir perang Badar itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain yang tidak hadir perang Badar. Baginda SAW berkata, kalau seandainya kita di majelis kemudian datang sahabat yang pernah hadir perang Badar, maka layak mereka itu kalian kedepankan, biar mereka duduk di depan. Apa? Karena mereka menghadiri perang Badar. Sahabat yang sangat terpilih ikhwani. Semoga Allah Ta'ala berikan kita, curahkan kita rahmatnya, berkat Badar dan ahli Badar. Bijahi ahli Badar, ighfir lana dhunub, wastur lana al-uyub, wa ashhidna Allahumma lailatal qadr, wa a'azim lana fihi al-ajr, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.